Nah, ada kaitannya dengan pola pikir bertumbuh ini, begitu Bapak Ibu. Dan sembari kesibukan, karena sudah di print, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh atau growth mindset selanjutnya akan disingkat menjadi apa? PPB. Pola pikir bertumbuh, PPB. Nah, yang diketahui oleh Bapak Ibu, pola pikir bertumbuh karena ini adalah saran prioritas dari negara untuk diperoleh oleh guru dan murid, maka harapannya supaya diserap oleh guru dan murid, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Berarti sangat penting sekali yang kita butuhkan pada kesempatan kali ini. Apa pola pikir bertumbuh? Jadi nanti memahami konsep pola pikir bertumbuh dan menerapkan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran kita. Sip. Nanti kita lanjutkan. Ya, ini Bapak Menteri kita, yaitu mengatakan kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu masuk ke dalam pendekatan. Jadi bukan kurikulum baru, tetapi masuk ke dalam pendekatan. Sama dengan scientific, apalagi yang lain kita pelajari. Scientific, kemudian ada apa? Bukan. Apa? Kalau yang kemarin-kemarinnya pendekatannya apa? Nah, pertanyaannya, kenapa sih ganti menteri, ganti pendekatan, karena manusia itu bertumbuh, zaman bertumbuh. Sesuai dengan latar belakangnya, hasil survei mindset dalam PISA 2018, kemudian Indonesia termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki persen murid growth mindsetnya di bawah 40%, atau 29 nomor 3 dari bawah. Berarti bermasalah adalah otak kita, pikiran kita. Yang ketiga, ada keadaan susah ini. Keadaan susah di rumah gitu ya. Rumah kan berapa itu? Kalau mau bikin? Bingung memilih cara melukis, menata, banyak pikiran. Banyak pikiran. Siap. Banyak pikiran, olahraga, gambar, mana menggambar ya. Sampai lagi guru kelas 2. Bu Wiji gimana Bu? Susah, sulit. Sesuai dengan itu ya. Kemudian yang kedua, siap seperti tidak siap masuk SD. Jadi kita harus punya pendekatan metode. maksudnya pendekatan apa? Perlu atau apa? Atau gimana? Ya silakan itu kalau dibutuhkan dipeluk ya dipeluk. Seperti murid saya yang tiap hari lewat, harus dipeluk tiap hari. Karena kalau ditarik terus itu dan gimana? Load up. Kalau yang tadi itu sulit, bingung, kemudian murid susah, sebagai guru apa itu? Kalau Bu Vika tadi itu dipeluk dengan sentuhan itu melihat masalahnya per individu harus seperti apa. Kadang anak tidak harus dipeluk, kadang kita dikasih juga bisa. Nanti ya Pak Ibu, kan ini sebetulnya Pak Guru akan memenuhi
sulit karena pelajaran apa Coding. maupun KA itu kok belum dilakukan saja bilang sulit. Nah, kita kan paling tidak kalau untuk mengawali pembelajaran ini kan kita punya kombel. Jadi misalnya tetap kalau memang sudah ini adalah diprogramkan oleh pemerintah, tetap kita melaksanakan. Kalau ada kesulitan, kan kita kan ada kombel. Jadi bukan pikiran atau sharing di kombel. Itu Bapak. Jadi kalau kita sudah belajar bersama, terus lagi saling sharing, kan insya Allah tidak ada kesulitan. Kebetulan di SD kita sudah ada narasumbernya, ya. Nah, itu nanti kita tanya ke yang lebih tahu. Jadi Bapak Ibu jangan mengeluh dulu, harus berusaha, ya. Nah, terima kasih. Keterangan untuk kepala sekolah. Baik, luar biasa ya. Setelah rekam tadi dari yang PBB atau pola pikir bertumbuh dari sekian pernyataan tadi itu sudah dapat ya. Susah ini lembar pencapaian kecil hari ini. Saya berhasil menyusun 3 blok perintah. Yang tugas guru seperti ini ya tadi ya. Iya, dan saya kan kepala sekolah. Ya. Iya. Kalau guru, Boleh. Siap. Jadi Bapak Ibu, dari pernyataan itu kita buat PBB, pola pikir bertumbuh kepada murid. Jadi jangan tambah di Pendapat Anda gimana? Di judge. Susah ini iya. bertumbuh. Ini Oke, baik. masih awalnya pusing dan bosan. Saat pembelajaran berlangsung, si Raka kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali izin ke toilet untuk bisa keluar kelas. Suatu hari saat jam pelajaran kakak berlangsung, kemudian wali kelas 6 menemukan si Raka sedang menendang bola mainan yang dibuatnya sendiri dari kumpulan plastik bekas bersama teman dari kelas lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu melihat kondisi ini dan bagaimana menyikapinya? Dapat nggak ya? Kalau dulu gimana? Mikirin apa? Mikirin apa? Ya, biar ada hasilnya disimak dulu. Menurut belum. Gimana Bro? Saat pembelajaran berlangsung, si Raka kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali izin ke toilet. Ini murid. Suatu hari saat jam pelajaran berlangsung, kemudian wali kelas 6 menemukan si Raka sedang menendang bola mainan yang dibuatnya sendiri dari kumparan plastik bekas bersama teman mereka. Respon dari guru bagaimana? Berarti untuk pembelajaran gurunya kurang menarik. Terima kasih. Berarti untuk karena murung bosan kan juga ini. Karena gurunya kurang menarik. Caranya untuk menarik Raka sekiranya senang di kelasnya itu seperti apa kan betul. Ini otomatis Rakanya juga menendang bola mainan dengan sendirinya. Dengan apa itu lagi? Bapak Ibu guru yang lain, berarti dia juga senangnya ke guru yang lain. Berarti gurunya yang lain itu menarik untuk mengajarnya. Berarti untuk itu Bapak Ibu gurunya juga merubah apa itu pendekatannya, apa model pembelajarannya, apa metodenya. Seperti itu. Terima kasih. Sebagai guru nih Pak Deni, posisinya seperti itu dia, ya kondisi ini menyikapinya gimana? Harus berubah. Berarti langsung Ya, introspeksi diri guru ini. Kenapa murid saya seperti ini? Berarti kan ada kesalahan di saya, seperti itu. Tulisannya terima kasih. Keren. Enggak, ini senang olahraga. Keren. Berarti langsung reflektif gitu ya. Iya. Siap. Terima kasih Pak Den. Hari mungkin nggak harus ganti metodenya, Iya. Pak. Strategi mengajarnya Siap. diubah. Jika terjadi lawan kata lawannya dari growth mindset, lawannya adalah pola pikir tetap atau fixed mindset. Jadi ada dua. Jadi kalau nanti P
Yang kedua adalah PPT. Jadi PPT bukan PowerPoint ya. Kalau saya bilang nanti PPT berarti fit mindset. Kalau yang PPB growth mindset, bertumbuh sama tetap. Contoh, bisa dibantu Pak Wid dibacakan contohnya. Belum ada ya? Lulusan sekolah tetap. Pola pikir itu. Ini Pak. Pola pikir tetap. Ya, pola pikir tetap. Raka. Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit untuk dia. Yes. Ini pola pikir tetap. Ya. Yang pola pikir bertumbuh Pak dari respon ini ke sini. Raka punya kreativitas tinggi, saya bukan. Saya bisa. Saya bisa kaitkan coding dengan seni agar dia lebih tertarik. Perbedaannya dapat apa bingung? Pola pikir tetap sama pola pikir bertumbuh. Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit untuk dia. Langsung menyimpulkan yang ini. Ini yang pola pikir tetap. Ya, Si guru. Guru udah mau berusaha. Kalau yang PPB, Raka punya kreativitas tinggi. Saya bisa kaitkan coding dengan seni agar dia lebih tertarik. Bedanya sederhana ya. Mana yang tetap, mana yang bertumbuh. Yang contoh kedua, kalau dia tidak paham dari awal, ya susah. Ini bukan untuk semua anak. Pesimis. Itu fixed mindset. Sedangkan yang pola pikir bertumbuh, saya akan bantu Raka memahami langkah demi langkah. Semua anak bisa belajar asal pendekatannya tepat. Oke, yang ketiga, yang PPT, kita harus fokus ke anak-anak yang memang cepat tangkap, yang bodoh biarkan saja. Itu biasanya kita. Itu yang fixed mindset. Sedangkan yang bertumbuh, justru anak seperti Raka perlu dukungan lebih agar tidak merasa tertinggal. Bapak Ibu, kita reflektif betapa zolimnya kita sebagai guru. Jika kita mendengar, biarkan udah main. Zolim kita sebagai guru. Maka kita rubah pola pikir kita, bertumbuh. Saya sendiri ada merasa seperti itu. Makanya ini dasar dari 4 kelas ini menjadi mata kuliah atau mata pelajaran atau mata pelatihan wajib untuk diikuti. Makanya ini saya pilih untuk pertama, pola pikir bertumbuh. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah tanamkan pada diri kita, ayo kita rubah pola pikir kita untuk diri kita dan anak-anak kita. Pikir adalah segalanya. Kenapa pola pikir menjadi segalanya? Karena dari pola pikir menjadi tindakan, hasilnya atau membuahkan hasil. Pola pikir dari kepala, dia turun ke tangan, kaki, dan akan menimbulkan hasil dari pola pikir. Jika pola pikir kita salah, sesat, PPT, maka akan mengubah dari tindakan dan hasil. Jadi, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Menurut Bapak Ibu ada yang perlu dipertanyakan dari makna ini? Sepakat Bapak Ibu ya? Jadi pola pikir akan mendikte tindakan, akan mendikte ini tindakan yang akan dilakukan serta menentukan hasil dari apa yang kita pikirkan tadi. Setuju? Sip, lanjut. Nah, sekarang pola pikir lebih penting dari keterampilan. Di mana itu? Ruang GTK ya.
Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill set, dan alat tools. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jika di segitiga piramida, porsi yang paling banyak adalah pola pikir. Nomor 2 adalah keterampilan dan alat yang terakhir. Begitu Bapak Ibu. Jadi pola pikir merupakan fondasi dari keterampilan dan alat. Jika pola pikirnya runtuh, maka runtuh juga keterampilan dan alatnya. Walaupun secanggih apa kelas kita, LCD ada, TV ada, sound ada, komputer ada, AC ada, kipas angin ada, alat. Gurunya sudah sertifikasi, sudah latihan, tapi otaknya atau isi kepala pola pikirnya TPT, maka runtuh dari semua tersebut. Untuk itu kita sepakat untuk men-setting ulang untuk menjadi PBB, pola pikir bertumbuh. Pola pikir atau mindset, kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sesusah atau sesuatu, terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa. Sesuatu kejadian atau peristiwa. Jadi tadi itu dasar untuk menentukan. Oke, Bapak Ibu, ini peta pikiran mind map dari Profesor Tony Buzan. Beliau dari Singapura, Bapak Ibu, tetangga kita. Jadi beliau mengatakan bahwa peta ajar itu jadi menggunakan peta pikiran. Ini sudah diteliti, ternyata lebih ampuh untuk memetakan suatu konsep atau suatu materi. PM juga dijadikan peta konsep juga. Ini dia PM. Dari pembelajaran mendalam ada, ini yang diingat-ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru di menteri baru ini, ada dimensi profil lulusan. Ada berapa dimensi profil lulusan? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada kerangka pembelajaran. Ini kerangka pembelajarannya, ada praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Lalu ada pengalaman pembelajaran, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian prinsip pembelajaran, BBM, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Misal ini kemudian diaplikasikan di mana ini? Ini sekarang diaplikasikan pada RPM. Jadi kalau nanti minta RPP, bukan RPP lagi, bunyinya adalah RPM, rencana pembelajaran mendalam. Yang dimasukkan dalam RPP, jadi kalau nanti satu lembar itu udah nggak digunakan lagi Bapak Ibu, nggak ada lagi. Kalau diminta RPP, jangan mengumpulkan jadi satu lembar, tapi terdiri dari ada profil lulusan, dimensi profil lulusan, yang diambil hanya 3 maksimal, jangan 4. Kalau 4, aduh itu sudah main. Apalagi 7 dimasukkan dalam RPP, minimal 3. Kemudian ada kerangka pembelajarannya, pemanfaatan, ada lingkungan pembelajaran, kemitraan ini muncul. Kita ngajar di kelas boleh bermitra dengan TU, dengan wali murid, dengan guru kelas lain boleh. Mitranya dengan siapa? Lalu pemanfaatan digital kita munculkan karena sudah Pak Prabowo mengirim interaktif flat panel IFP, itu disarankan dimunculkan di RPP kita ataupun LCD projector sudah apa. Lalu ada pengalaman pembelajaran, ada memahami, mengaplikasi, refleksi. Ini di peta tubuh RPP kita, dan wajib
ada prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kalau Bapak Ibu murid-muridnya diam saja, tidak bergerak, apakah masuk kepada prinsip pembelajaran? Patuh dia, murid itu, diam saja, tidak bertanya. Kira-kira masuk kepada prinsip pembelajaran? Tidak masuk. Kalau saya ngajar, anak-anak sekarang kita belajar rasio matematika. Rasio itu apa sih? Kita belajar rasio, itu saya jelaskan. Rasio untuk membuat kue lemper, perbandingan air berapa, kemudian beras ketannya berapa, kemudian garamnya atau bumbunya, itu nanti manfaatnya untuk pembelajaran kita, bermakna. Lalu berkesadaran, buat apa saya datang ke sekolah belajar ini, tidak disadarkan. Lalu tidak lupa menggembirakan. Menggembirakan, nah ini yang salah kaprah. Apakah kelas itu main geprok-geprok meja saja? Tidak. Apakah joget-joget saja? Tidak. Apakah nyanyi-nyanyi saja? Tidak. Kalau murid kita bisa nendang bola, lalu dia masuk ke gawang, apakah masuk menggembirakan? Tadi masuk. Bilang. Anak-anak kalau sudah dapat menyelesaikan tugas, apakah masuk menggembirakan? Tidak. Gembira. Yes, sepakat ya? Belum selesai, iya. Sepakat. Dia selesai tugasnya gembira. Jadi bukan hanya kulitnya saja, tapi hati. Nah, hati kena. Lalu dia siapa yang masuk tempat paling pagi hari ini? Saya, Pak. Masuk menggembirakan, masuk ke dalam pembelajaran ini. Karena ini prinsip Bapak Ibu, terapkan 3 ini. Jangan terpotong hanya 2, hanya 1. Masukkan ke 3-3 ini, namanya prinsip. Nah, kalau prinsip kita apa? Namanya prinsip pembelajaran BBM, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. M-nya menggembirakan. Kalau saya lupa itu BBM gitu. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Lalu terakhir adalah kerangka pembelajaran. Jadi dari PM ini yang masih bis, Bapak Ibu ada nggak dari sini? Ada yang masih ada bingung dari bulan-bulan ini? Aman ya? Lanjut tadi. Bawah. Yes, ini penjelasannya Bapak Ibu. Tadi ada PPB masuk ke dalam, bagaimana PPB masuk ke dalam praktek pedagogis, ini penjelasannya. Pola pikir bertumbuh tadi masuk ke dalam praktek pedagogis, gimana penjelasannya? Seperti ini. Praktek pedagogis, sebentar. Pedagogis itu apa? Apa kan? Guru sertifikasi dan tahu. Bu Anis, pedagogis apa? Tangan untuk seni mengajar. Terus ada progres ada. Pedagogis itu seni mengajar. Bagaimana kita seni mengajar? Praktek seni mengajar menggunakan PPB, penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pecahan masalah yang kontekstual, kolaboratif serta eksplorasi baik ide kesehatan seni berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan dan kesulitan yang sangat menumbuhkan PPB. Keliru ini, menumbuhkan PPB. Ketiga B ya. Iya. Pola pikir bertumbuh, ini saya ketik kementeriannya. Selain itu, penggunaan pola pikiran juga akan sangat berguna
dalam praktek ini sebab bisa memvisualisasikan proses belajar. Next Pak, peta praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran. Nah, pemanfaatan digital yang saya bilang tadi di RPP ini dimunculkan, diwajibkan seorang guru memanfaatkan digital. Walaupun itu Ustaz, saya nggak bisa digital, ya tidak usah kosong dulu. Tapi di RPP dimunculkan. Amin. Jadi kalau diminta RPP yang RPM, pemanfaatan digital apa? Tetap muncul rubriknya. Dan sekarang, next. Sekarang PM, pengalaman belajar, PB ya, pengalaman belajar dari peran pola pikir bertumbuh. Memahami tadi, peran pola pikir bertumbuhnya apa? Dalam proses memahami murid, sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga butuh PPB, betul, agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Mengaplikasi juga seperti itu. Next Pak. Oke, prinsip pembelajaran. Yes. BBM, berkesadaran, berbangga, menggembirakan. Pak Edi baru datang nih. Kalau Pak Edi ngajar di kelas, lebih jika murid Pak Edi itu diam, menyimak dengan baik, kemudian tidak bertanya, tidak berani untuk angkat tangan, tidak berani untuk kira-kira sesuai dengan prinsip pembelajaran nggak ya? Sesuai. Kenapa? Karena pembelajaran itu seharusnya ada umpan balik dari siswa. Iya. Berarti dia kalau sudah umpan balik respon berarti dianya sudah berkesadaran gitu. Iya. Apa lagi? Terus murid yang sudah bertanya itu berarti dia masuk mana? Pak Edi saya nggak paham. Oh apa itu? Berkesadaran. Berkesadaran. Oke. Bahwa dia butuh ya Pak. Iya. Butuh apa yang diajarkan Pak Edi. Kemudian Pak Edi sering menyampaikan tujuan pembelajaran nggak? Sering Pak, dari depan. Nah, cara menyampaikan tujuan pembelajaran Pak Edi, misalnya di brosur buat gimana tuh? Kalau menyampaikan tujuan pembelajaran caranya? Caranya tuh ditampilkan melalui slide, lalu saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini adalah ini. Setelah itu dibiarkan. Ya. Anak merespon apa? Bertanya, selanjutnya anak itu bertanya tentang pembelajaran apa yang kita akan pelajari hari ini. Setelah itu dia dilanjutkan dengan pemberian pertanyaan romantik dari kelas. Oke. Ada pertanyaan romantik masuk PPG ya. Sudah selesai PPG. Lulus. Lulus. Ayo sudah berubah ya. Kalau kita bisa terus dicoba. Next Pak. Ini sudah demikian. Nah, sekarang ini paling penting. Pemetaan pola pikir bertumbuh dan perubahan dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Bagaimana jika guru kita itu memiliki PPT dan cara mengubahnya menjadi PBB? Sepakat ya? Oke, stop. Agak ke bawah. Q&A saya langsung aja, nggak usah dikerjakan, langsung pertanyaan. Oke, coba. Oh ya. Bila semuanya sudah siap, kira-kira tentang profit pola pikir bisa dimulai. Ini ke bawah, ke bawah. Next. Nah. Saya tanya ke Bu Fitri sih, menyimak. Nyimak ya Bu, nyimak Bu. Ini masuk PPT atau PBB? Masalahnya.
sibuk kali ini Pak. Saya repot tidak mengikuti pelatihan PPT. Untuk mengubahnya seperti apa? Untuk nambahnya sama-sama jalan. Gimana? Mengubah pola pikir dari pernyataan itu dirubah menjadi pola pikir betul. Dari kesibukan itu misalnya ada ilmu baru yang masuk ya, kita jalan dengan kesibukan dan juga kita bisa belajar ilmu baru itu ikuti saja, jadi sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Iya, sama-sama jalan, tidak menolak juga apa ya, tetap berusaha untuk mengikuti semampu kita menerimanya sampai di mana. Soal nomor 2 Pak Guru, saya Pak Musyidi, saya riwah dengan murid saya sebab saya riwah dengan anak saya dan saya sumpah dengan murid saya untuk itu PPT atau PPT? PPT. Mengubah pola pikirnya juga. Gimana pola pikir mengubahnya? Jadi untuk mengatasi keringan itu, ya kita ini apa namanya, gimana apa sih anak-anak itu kita kondisikan supaya kita memahami kerja dengan mereka, membuat mereka misalnya dengan cara belajarnya sambil bermain, kita ikut saja bermain. Pernyataan tadi itu ke pernyataan bertumbuh, bukan solusi. Pernyataan tadi ke transfer ke PBB. Ya, pernyataan tadi dengan anak saya sehingga menyebabkan saya sempat belajar di supaya PBB saya tidak masalah dengan anak saya. Saya tidak masalah dengan Tidak masalah dengan pilihan anak saya. Saya tetap berjalan sesuai dengan cita-cita saya. Dengan di tengah-tengah keriuhan itu. mungkin ada buat ini atau mereka buat itu kan kalau tadi permasalahannya Bu Hitri yang pernyataan tadi itu yang saya beri community itu kasusnya guru dengan guru atau guru dengan murid? Guru dengan murid ya, terima kasih luar biasa, betul. Sekarang coba guru dengan kepala sekolah, PPT-nya apa, lalu PBB-nya apa? Coba Guru Yudi. Guru berarti kepala sekolah memberikan tugas kepada guru Atau guru dengan kepala sekolah. atau guru dengan kepala sekolah. Salah satu Karena ibu tahu nggak lain kepala sekolah dia mau acara-acara begini. kalau ibu, jadi kan ada ibu tidak apa. Kalau ada ibu itu kan kalau ada informasi apa harus segera dan langsung ya. Kalau untuk PPT-nya, pola pikir tetapnya, kalau ibu itu kalau ada tugas harus segera diselesaikan. Apa mau ya boleh gitu. Pokoknya intinya segera, ya yang sifatnya segera. Kemudian kan pola pikir berubahnya, padahal kan tugas itu kan masih bisa diselesaikan besok, ada rentang waktu, nggak harus hari ini. Guru kan masih harus menyelesaikan hal yang lain yang lebih urgent. Bukan seperti itu. Dari pernyataan awal PPT berubah menjadi PBB. Ibu misalnya kepala sekolah meminta tugas segera diselesaikan. Ya. Itu kan PPT. Ya. Saya riwah, saya jengkel. Diganti ke PBB. Saya bisa Pak. Oh bisa. Ada bimbingnya dalam. Iya, tenang ya. Saya datang segera. Nah ini saya ya sesuai kemarin tugas dari ibu. Segera kumpulkan dia. Nah, untuk menyelesaikan dia saya mau meskipun bagaimanapun caranya WO tetap selesai. Nah, Itu yang PPT.
yang PPB wis. Oh, yang PPT dulu, PPT dulu, lalu PPB. Ya. Apa dua apa ya? Satu kasus, PPT tadi seperti apa kalimatnya, lalu ke PPB-nya. Tugas segera tugas segera dikumpulkan. Itu PPT-nya yang Bu Yang Ani saya. sama? Ya seperti apa? oh jadi ono waktu. Itu Wah, kan mono waktu. Ya. waktu kan masih ada. Waktu masih ada. Lalu untuk PPT yang perubahannya. responnya seperti apa? Oke siap. Ya apa caranya Aku harus segera. Bagaimana ini? Meskipun apa harus. Iya harus. Tapi selesai juga saya. Nah, dengan cara bagaimana? Ya betul-betul tidak. Terima kasih. Selesai kan? Bukannya ini katanya. Ah, udah. Terima kasih. Kasusnya gini. Enggak, kepala sekolah dulu, terus apa guru PPP. Kepala sekolah dengan guru. Oh, kepala sekolah. Oke, siap ya. Gini Pak, kasusnya seperti ini. Ini pekerjaan saya sudah ada. Terus ada pekerjaan lagi, tumpuk. Jadi saya sumpah. Saya sumpah. Iya, sumpah saya Pak. Soalnya kan ya BPT-nya seperti ini. Pekerjaan lagi satu, belum selesai, tambah lagi. Kan cukup kan saya kata ya. Tapi kalau saya pikir dengan PBB-nya, itu akan mendapatkan saya bisa. Kedepannya itu saya tahu ini sudah. Berarti prosesnya intinya di kepala sekolah itu mengajarkan saya untuk lebih baik ke depannya. Seperti itu. Seperti itu. Bisa dengan itu. Jadi interaksi saya, iya benar. Saya belajar di sini. Jadi dari hal ini saya banyak belajar dulu di sini. Seperti itu misalnya. Terima kasih. Luar biasa. Dari pernyataan tadi itu ini sumpah ini perbanyak pekerjaan itu PPT. Kalau di transformasikan ke PPB, oh ini aku pasti bisa. Ini buat pembelajaran bagi diri gitu ya. Luar biasa. Sudah masuk. Baik Bapak Ibu. Dari Papua kalau tidak salah. Di sini zamannya masih Bali. Kemudian karena menghormati kamu sudah disiapkan kamunya, kita maunya perfect 100, sudah semuanya rapi. Akhirnya keputusan kita itu sampai ke Mbak Tawar sampai ke rumah sampai jam 11 malam sampai di sini untuk menerima tamu besok. Akhirnya ketika tamunya datang besok harinya, kemudian belum waktunya mengeluarkan konsumsi, saya keluarkan dulu tapi harus aku akan. Waktu itu posisi Bisundari sudah ngomong, saya mengeluarkan konsumsi. Saat itu langsung dimarahin di depanmu. Belum waktunya. Saat itu PPT saya taruh konsumsinya, saya pulang. Saya mampu ya. Ini sampai jam 11, terima kasih tentang konsumsi salah, gitu ya. Akhirnya saya tinggal pulang. Besok paginya PBB-nya dari besok paginya ketemu sama Bisundari masa ada salah. Ini kita boleh gitu. Sekarang ternyata saya tahu bahwa kebijakannya bahwa memang dalam segala sesuatu itu ada etikanya, ada waktunya. Tidak orang-orang semuanya sendiri dalam melakukan. Walaupun sang sepele hanya merupakan konsumsi. Ya, makasih. terima kasih. Pada itu setelah itu saya bingung, saya mesti umur sekali gitu. Artinya saya insya Allah bisa saya panggilkan dia nanti. Oke, akhirnya saya minta Pak ini bisa. Itu berbeda. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Tidak bisa. Terus PBB-nya? Ibunya saya belajar dengan Bendy, saya kali langsung saya bisa. Luar biasa. Siap ya? Alhamdulillah. Ini yang disebut growth mindset. Sedangkan yang fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Itu fixed mindset. Bisa aku, saya ribet ini. Jadi fixed mindset. Next lagi. Saya tidak akan pernah
bisa menguasai matematika. Ini yang pola pikir peta. Yang bertumbuh Pak. Saya mungkin bisa menguasai matematika, tetapi saya bisa mempelajarinya. Kritik itu menyerang dan merendahkan saya. Kritik adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga Pak. Usaha itu bisa jadi tidak langsung berhasil. Usaha itu percuma. Ya, usaha itu percuma jika tidak langsung berhasil. Usaha adalah jalan menuju penguasaan, dan setiap kegagalan adalah pelajaran. Contoh yang Bapak Pak. Saya tidak akan mencoba hal baru jika tidak yang berhasil. Yes, bertumbuhnya. Saya akan mencoba hal baru karena itu adalah cara untuk berkembang. Terakhir Pak. Bakat adalah segalanya. Bertumbuhnya. Kerja keras dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai tujuan. Berhasil. Ini Pak. Iya. Saya tidak akan mencoba hal baru jika tidak berhasil. Ini sama ya. Iya. Tanam bawang. Semestinya saya akan mencoba hal baru karena Tapi harus berkembang, ya. cara untuk berkembang. PPB, kritik adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki. Jadi bisa. Jadi itu yang pola pikir bertumbuh. Jadi kalau orang yang tidak punya PPB, oh itu kamu marah-marah aku terus gitu. Kurang ajar. Gitu ya. Kalau yang PPB, dia akan, oh iya, apa yang dibilang oleh dia, ini akan memperbaiki. Itu PPB. Seperti itu. Next Pak ini. Ada pertanyaan dari sini? Yang penting saya ambil yang tadi itu, kritik itu merendahkan saya. Oh itu yang ketiga dulu. Ya. Ternyata enggak. Kritik itu malah membantu saya, membuat saya belajar lebih seperti ini. Saya awalnya di SD bingung antara kita sama SD terutama dalam hal pengisian rapot karena tidak sama. Itu kan ternyata kritik itu bukan untuk kok SD seperti ini ya, tidak membaca seperti itu. Malah ternyata kalau saya cari ketemu sampai bangun di kalau tadi referensi seperti apa ini bisa belajar. Terima kasih. Kok tiba-tiba anak-anak itu main banyak ya? Karena sudah saya menjelaskan dari awal sampai akhir, ya makin sudah Pak. Pernyataan PPT-nya itu seperti apa? Makalnya itu Pak. Makal. Makal. Saya mangkal kepada murid saya. Pada murid saya sudah saya menjelaskan dengan begitu harus berbagai. Pas anak-anak bermain di pojok, bermain seperti banyak itu, kelompok. Ya tidak tahu saya pas dengar suaranya itu. Yang saya makan itu Pak. Lalu PPB-nya seperti apa? Dari mana? Akhirnya saya menjelaskan, saya panggil anaknya, akhirnya dia paham bahwa apa yang dijelaskan guru itu bermanfaat, berguna bagi anak-anak. Saya minta maaf dulu, saya tidak akan mengulangi lagi. Bu ini sebagai guru di situ, aku mangkal kepada muridku yang main wayang saat pembelajaran gitu. Itu kan PPT kan ya, mangkal gitu, marah. Kemudian PBB-nya apa Pak? Pernyataan dari situ seharusnya seperti apa Pak? Oh iya, saya pernyataannya dia. Pernyataannya. Saya konsentrasi tadi.
aku mangkel aku marah, muridku main sendiri, asik sendiri di pojok situ. Nah, dari pernyataan itu coba rubah ke pola pikir bertumbuh. Oh, ternyata tidak semua anak kita harus belajar di bangku begini, Ungki. Oh, aku bisa Iya, pemahaman, Pak. aku bisa ngasih pemahaman lebih nih kepada murid sana. Mungkin metodenya aku ganti saja ya. Gitu Bu ya. Jadi ya. Itu kan berarti PPT-nya tinggi. Iya. Padahal ini kalau sudah dari bangsa Iya bisa Pak. Padahal yang benar itu bukan. Iya. Bu Wiji punya masalah dengan coba sebentar Pak. Nomor 3 paling rendah. Oh iya. PPT kayak Kepala sekolah. oh iya. Ini kepala sekolah dengan Saya ke guru. guru nanti yang tanya. Ini Bapak Ibu, saya akan membuat PPT dan PPB. Kasus kepala sekolah versus guru. Iya, karena saya akan bola-bola waktunya. Ini KS ya. Nah, KS ini guru yang saya ya. KS ini harusnya tahu itu adalah kelemahan kami untuk mengikuti pelatihan, mengikuti workshop misalnya, mengikuti webinar. Kok menuntut saya meliput? Nah, itu pola pikir tetap guru. Semestinya Kalau PBB-nya ya, PBB-nya ini. Terima kasih kesempatan dari saya itu seharusnya bilang itu gurunya. Terima kasih kesempatan bagi saya untuk berkembang dan untuk menemukan cara yang terbaik nanti dalam pembelajaran ke murid. Nah itu Pak. Jadi dia itu seharusnya bangga kalau kepala sekolah itu menyuruh bapak ibu ikut pelatihan itu malah enggak. Nah, berarti PBB-nya gitu ya. Oh, terima kasih. Ini buat pembelajaran mengembangkan kompetensi saya di dalam pembelajaran kepada murid biar tambah berkembang. Dan itu kan saya gitu. Kalau dari kepala sekolah sendiri Bu, punya nggak PPT? PPT berarti ke PPT kasus sendiri. berarti saya ini. Ini misalnya contoh biasanya itu gini Bang. Yang kepala saya berarti Pak yang menurut saya. Yang PPT yang tetap. Berpikir tetap. Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan, kok masih tetap saja terlambat datangnya. Ayo siapa? Kalau pikir bertumbuh. Pola pikir dulu, berarti gurunya yang jawab. Yang kepala sekolah. Enggak, Ini kan kepala sekolah kan? Saya sampaikan ke guru kan. Pernyataan bukan sampaikan ke guru. Diikut sendiri masih. Udah itu yang tetap barusan. Yang tetap. Oh, Dari situ pernyataan itu ke PPG. Ini. Bapak Ibu seharusnya bersyukur sudah ada kepala sekolah yang proaktif mengingatkan Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa berguna Bapak Ibu lebih di sini. Itu yang disampaikan. Yang nggak disampaikan Mas Muda. Yang itu kan gini kan, tadi pernyataannya. Ini guru ini kok telat terus ya. Guru ini kok telat terus ya. Datangnya. Misalnya ya. Kemudian ya tetap aku mangkal gitu. Yang menjadi pertumbuh gimana sebetulnya? Itu tadi. Yang Bapak Ibu guru lebih baik saya kucing. nanti Lain saya kucing agar apa ya tidak akhirnya nanti kalau tidak diperiksa bisa dengan sendirinya sadar. Tidak ada belum. yang lebih baik sehingga menimbulkan kesadaran. Ya. Bisa ya Bu? Iya. Bukan pada diri kita. Oh, ya. Pikiran kita. Iya, tapi untuk saya ke guru maksudnya. Iya. Ini masalah dari kepala sekolah. Kamu Siti. Mangkal. Oh iya, kadang gitu deh. Akhirnya pernyataan. Selain itu di
apa yang menyebabkan guru pamit ini datang telat? Apa ada hal yang lebih pentingkah atau ada keperluan apa? Nah, coba aku nanti Ya ada Pak. Ya ada. Pikiran positif. Iya, bertumbuh. Bukan yang positif, Bertumbuh. bertumbuh. Jadi nanti ada Dengan bulan apa? yang berubah ya Pak. Ya, lebih baik. Dan murid kita, bagaimana nanti setelah pembelajaran ini nyampe kepada murid kita, Bu, susah, Bu, aku nggak bisa, Bu, aku repot, Bu. Itu fixed mindset mereka. Bagaimana mengubah pola pikir anak-anak didik kita kepada growth mindset? Nggak bisa nih, dikatakan. Ada pola pikir ini, ada challenge, obstacle, effort, kritik, success, others. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aspek dalam pola pikir. Maksudnya apa ini challenge? Tantangan. Kalau yang pola pikir tetap, menghindar. Kalau ada tantangan, menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh, dia menerima tantangan itu. Pelatihan lagi nih, siap. Ngosok. Sebenarnya ngosok gitu. Nah ini, kalau saya itu kalau diperintah misalnya kepala sekolah dulu, gubernurnya KS, saya ketua PGRI untuk bertumbuh-tumbuh. Saya bilang, alhamdulillah saya bertumbuh Bang. Saya dites di Malang, ada tesnya Bang. Ini dites satu-satu dulu, isi. Mana saya? Ternyata saya alhamdulillah bertumbuhnya luas Bang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tantangan saya terima. Oh, ini tantangan bagi saya. Keren gitu. Kita nggak selesai. Tapi setelah jadi bendara bos. Nah, vertigo. Walaupun vertigo, saya begini. Istri saya bilang, udah serahkan aja udah kembali ya macam-macam. Saya bilang, saya akan berdoa kepada Allah apa yang menyebabkan saya penyakit ini dan dari mana sisinya. Nanti dari lagi ini makin itu sampai. Siapa? Mau obat di mana Pak? Hah? Mau obat di mana? Iya, Al-Quran menemani BTQ, kafe di Al-Quran kok langsung dingin kepala. Lanjut, obstacle. Obstacle ini adalah ini challenge tantangan. Obstacle ini rintangan. Dia rintangan, ada rintangan di tengah jalan. Kalau yang PPT dia menyerah. Aku nyerah. Kalau yang bertumbuh dia bertahan. Tetap apa istilahnya? Dia akan bertahan dengan rintangan tersebut, tidak akan menyerah. Kemudian effort, usaha. Kalau yang PDT dia mubazir. Kalau yang bertumbuh ini peluang. Kalau ada usaha, oh ini mubazir nih, nggak perlu, ini nggak perlu. Padahal di situ adalah PPT-nya dia peluang bertumbuh. Kalau kritik tadi, kalau ada orang kritik, oh ini serangan nih. PBB-nya, oh ini informasi dari sini. Success others, orang lain sukses. PPT-nya oh ancaman bagi saya ini. Dan bagi orang yang PBB ini inspirasi dari saya. Baik, Bapak Ibu, pemilih ini sudah dibuka nggak? Sudah dimasukkan. Dari tadi kan Pak Musidi yang tanya ke kita sekarang tanya ke Oh iya, saya dengarkan. bagaimana cara mengolah kegagalan atau kritik tanpa merasa menjadi orang yang tidak mampu. Bagaimana caranya? Oh itu pola pikir tetap ya. Pola pikir tetap. Bagaimana caranya ini untuk mengubah kegagalan pola pikir bertumbuh. Ya, mengelola kegagalannya itu seperti apa? Oh, mengelola Ya, kegagalan. nama kritikannya itu seperti apa? Dia contoh kasusnya semacam seperti apa nih? Wah aku gagal di
lebih konkretkan lagi contohnya seperti apa tuh? Kegagalan. Dia gagal dalam dikritik orang lah. oh dikritik orang. Nah, dikritik orang, kita gampang merasa menjadi orang yang tidak bertangan budi. Dari anak dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada dimasuk di dalam kritik sini ya. Lalu dia dikritik, dia menjadi rendah diri gitu. Ya. Jadi kan dia apa istilahnya? Ini serangan atau menjadi rendah diri dia. Berarti dia pola pikirnya berarti lebih besar daripada PBB-nya. Berarti individu tersebut, personal tersebut, misalnya Pak Fikri tersebut misalnya ya, berarti PPT-nya lebih besar daripada PBB-nya. Semestinya di pola pikir itu, pola pikirnya dirubah menjadi informasi. Contohnya, bisa coba ya. Tapi nyapu kantor kotor sekali. Gimana sih dengan contoh ya? Jangan dengar. Kotor sekali nyapu kantor. Ini gimana sih? Pak Fikri? Akhirnya dia kan serangan juga gitu. Ini biasa kita berarti dari posisi itu dia mengelola kritikan itu kepada pola pikirnya dia ke dalam fixed mindset. Oh dia boleh, dia kerja tambah kotor, dia nggak usah. Misalnya, semestinya kalau bertumbuh penerimaan dan respon dari kritik itu seperti apa bertumbuh? Kalau bertumbuh seperti ini. Yang dikatakan itu bertumbuh. Yang dikatakan itu betul adanya. Sudah Pak Ben? Kasusnya Pak Billy, Pak Fik berpotong. Misalnya, yang dikatakan itu betul. Nanti aku akan coba dari sisi sini bersihkan dan aku nanti kita respon seperti mana yang seharusnya bersih, seperti apa yang seharusnya bersih. Jadi dia mengatur pada responnya. Berarti termasuk pertanyaannya juga PPT juga ya. Kan langsung ngejas, oh ini kotor. Dia kan nggak tahu. Yeah. Dia kenapa kok bisa kotor? Apa sih banyak yang lain yang belum terselesaikan gitu. Itu kan PPT juga. Ada pertanyaan. Ini harus itu kritik ya. Itu kan kritik ya. Jadi menerima respon tadi itu akhirnya kita terima dengan pola pikir dulu. Jadi bukan serangan. Jadi informasi yang mana? Mungkin bagaimana ya? Yang seperti apa ya? Menyatu dengan bersih. Misal saya Pak Amir, listrik sekolah diberikan. Mungkin mungkin rumah Pak Amir yang banyak peminat. Bisa saya. Lalu kalau Pak Amir dia berpikir tetap, karena aja misalnya dia tetap. Kalau yang bertumbuh, dia bilangnya mengatur. Oh iya, bisa bagaimana ya yang menurut informasi kan? Oh, ini kan apa Faisal ini. Oh iya, nanti saya informasi. Saya akan ubah listriknya meteranya ke itu dari sendiri dia fokus. Coba dia fix mindset. Betul aja orang sendiri. Sama. Nah, respon kita untuk mengelola itu kita latih responnya. Dan kebanyakan di lingkungan kita fix mindset itu masih banyak. Makanya survei PISA itu murid Indonesia itu nomor 3 terendah paling banyak fix mindset. Dan mulai dari sekarang ini sedang menerima ilmu, coba kita latih growth mindset-nya diri kita sendiri dulu, setelah itu ke murid kita, ke anak kita, ke istri kita. Sehingga ada kalau murid
Alif bisa keliling terus Alif. Apa yang bikin aku belajar bisa gitu. Setelah itu, setelah dapat belajar dari mana, saya juga apa? PPT saya punya guru KBK. Dia keliling terus, nggak mau belajar. Grup message-nya apa Pak? Grup message-nya, oh nanti saya akan ngajar bertahap kecil aja, walaupun mungkin dia walaupun sedikit menurut kita tapi besar banget. Diam saja sudah bagus. Ternyata diam saja sudah bagus. Jadi, ya. Alif itu kok bisa jalan gitu kelas 4, 5 kan nulis itu. Nulis itu dituliskan. Bukan dituliskan, nulis sendiri. Dia dulu kelas 4-5 itu gak bareng dengan Nasir. Setelah ditelusuri, ternyata dia ibunya bayar dasar di Nasir. Lesnya itu. Sehingga berlanjut kepada sekolah. Jadi apapun itu di Nazela itu. Tapi kalau nulisnya tidak dimarahi kalau sama saya sama Bunda. Kalau PR itu Pak. Enggak, di pelajaran Nazela bilang. Oh di sekolah juga. Oh iya. Jadi semuanya itu saya bisa. Pak BTK itu tadi Pak. Nah, sekarang berubah. Makanya saya bilang, diam saja itu sudah nilai baik. Itu. Kayak gini, kalau sudah Ini kan melanjut ke SLB, betul. SLB-nya SLB. Gimana caranya itu? Mengubah pola pikirnya yang sebelumnya tidak bisa menjadi belum bisa. Gimana caranya? Yang mana ya? Ya barusan itu, anakku pertanyaan barusan itu yang tentang Alif itu, Ya. kan dia berpikirnya tidak bisa Ya. menjadi belum bisa. Gimana cara mengubah pola pikirnya dia? Oh iya, bertahap. Dari situ kita coba misalnya apa yang kamu mau bawa? Saya senang bisa. Kan dia bawa plastik tuh, bikin Dari kesukaannya. sukaannya. Udah dari dia senang bikin. Kita nggak memaksakan, gitu Pak. Kalau memaksakan dulu dia kabur. Berarti kita kalau mengajar murid di kelas, kan murid seumpama 40. Kan semua metodenya kan nggak mungkin sama anak. Yes. Itu gimana caranya kita ini? Oke, di situ ada namanya pendekatan diferensiasi. Nah, diferensiasi itu oleh pelatih BI Syarif, jangan sampai dibilangkan Pak, bikin walaupun intinya karena di situ adalah kunci dari proses pembelajaran. Makanya guru harus menetapkan dalam pikirannya, oh ini anak berbeda, ada ikan, ada burung, ikan di air, burung di langit, ada monyet dan monyet. Jadi pola pikir dari auditory visual kinestetik harus paham. Digabungkan. Bagaimana pendekatannya? Ya itu nih. Baik,